Masa intens investigasi. Upaya untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus diupayakan. Meski sudah ditangkapnya Peggy Setiawan alias Peron yang diduga DPO kasus pembunuhan Vina dan munculnya satu persatu saksi. Namun, kasus ini masih diselimuti kabut yang butuh kerja keras dan kejujuran agar bisa mengubahnya menjadi cahaya terang. Jika dari pihak almarhumah Vina sudah menghadirkan beberapa saksi, begitu pula dengan Peggy Setiawan. Maka dari pihak almarhum Eki, korban pria yang merupakan kekasih Vina yang juga ikut meregang nyawa di peristiwa 8 tahun yang lalu itu pun baru muncul sang ayah Rudy lewat video singkatnya. Namun, usai videonya viral, Rudy pun seakan menghilang di telan bumi. Melihat hal tersebut, Hotman Paris pun melalui akun media sosial pribadinya menghimbau agar Rudy mau bekerja sama dengan dirinya dalam mengusut tuntas kematian Vina dan juga Eki. Bahkan, Hotman Paris pun juga sempat menchat langsung ayah Eki. Namun, sampai sekarang tidak menerima jawaban. Lantas benarkah Hotman Paris pun akhirnya meminta kepada pihak Polda Jabar untuk memeriksa ayahanda almarhum Eki karena dari beliaulah bisa diperoleh keterangan lebih banyak terkait kematian tragis Vina dan Eki. Lalu benarkah Hotman Paris pun juga mempertanyakan alasan mengapa ayah Eki tidak merespon ajakan dirinya untuk berdiskusi guna mengungkap kasus kematian anaknya itu. Bagaimana pula praktisi hukum Deolipa ketika menanggapi hilangnya ayah Eki tersebut? Dan benarkah Deolipa pun juga meminta agar Peggy Setiawan dilepaskan? Lalu apa yang menjadi alasannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di mana melakukan sesuatu yang sulit ditemukan sepertinya sangatlah tepat untuk menggambarkan kasus kematian Vina dan Eki. Ya, meski sudah berlangsung lama, namun kasus ini tetap saja diselimuti oleh pertanyaan besar. Di antaranya termasuk menghilangnya ayah Eki, yaitu Rudy, setelah sempat membuat video singkat yang menyatakan meski 8 tahun berlalu, dirinya pun masih terus mencari pelaku pembunuhan anaknya. Diketahui juga, ayah Eki ini pun merupakan seorang polisi aktif. Namun kini, Rudy pun menghilang bagai ditelan bumi. Karena itulah, Hotman Paris melalui akun media sosial pribadinya meminta kepada pihak Polda Jabar untuk memeriksa ayahanda Eki karena dari beliaulah polisi pun bisa mendapatkan keterangan lebih banyak untuk dapat mengungkap kasus Vina dan Eki. Dalam kesempatan ini, Hotman Paris juga memohon kepada Polda Jabar untuk memeriksa saksi yang jauh lebih penting, yaitu bapaknya almarhum Eki, yaitu Pak Rudy yang adalah polisi aktif sekarang ini, ayah kandung dari almarhum Rudy. Saya yakin dia akan memberikan informasi banyak, dan aku juga bingung kenapa bapaknya Rudy, bapaknya almarhum Eki ini silent, tidak mau bersuara, bahkan tidak mau menghubungi kami walaupun kami sudah hubungi berkali-kali. Sebelumnya, Hotman Paris pun melalui akun media sosial pribadinya menyatakan ia pun sudah sempat menghubungi ayah Eki lewat chat. Namun, Rudy pun memilih untuk diam dan tidak merespon ajakan Hotman Paris untuk berdiskusi guna mengungkap kasus kematian anaknya. Melihat sikap silent Rudy tersebut dan tidak mau diajak diskusi oleh dirinya,
Hotman Paris pun mempertanyakan apa yang menjadi alasannya. Padahal di satu sisi, Hotman Paris pun juga yakin jika Rudy mengetahui apa yang terjadi dan mudah baginya untuk mengumpulkan bukti-bukti dengan posisinya pada saat ini. Tidak hanya bisa mengungkap kasus kematian Vina, tapi juga bisa mencari 3 DPO yang sebenarnya. Ya, meski Polda Jabar sudah menyebutkan hanya ada 1 DPO yaitu Peggy dan 2 DPO lainnya adalah fiktif. Namun, berdasarkan penelusuran yang dilakukan Hotman Paris dan juga timnya, DPO yang disebutkan di awal adalah 3 orang. Maka itulah yang harus diselidiki dan juga dicari. Pertanyaan, saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudy yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah chat. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudy, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudy, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya, kami tunggu Pak. Kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Menghilangnya ayah Eki ini pun juga banyak dipertanyakan oleh netizen dan banyak orang, termasuk oleh praktisi hukum Deo Lipayumara. Dan saat dijumpai kemarin oleh tim investigasi, Deo Lipayumara juga menyatakan adalah hak ayah Eki ingin muncul lagi ataupun tidak. Menurutnya, mungkin ia merasa privasinya terganggu dan disebabkan ayah Eki pun merupakan aparat polisi. Juga mungkin ada batasan tertentu yang harus dijaganya supaya tidak menimbulkan keributan baru lagi. Ya, publik bertanya-tanya kenapa bapaknya Eki yang korban nggak pernah muncul. Ya, itu kan haknya bapaknya Eki. Dia mau muncul apa enggak kan suka-suka dia. Kalau dia merasa privasinya terganggu ya nggak usah muncul-muncul kan gitu kan. Itu haknya dia. Jadi pertanyaan juga haknya publik. Publik bertanya, kenapa kok ini nggak muncul-muncul? Dijawab, aneh dong, nggak muncul-munculan begitu. Bapaknya Eki kan korban, keluarga korban kan. Dia mungkin dulu udah klarifikasi. Dia punya posisi juga, boleh juga dia menceritakan. Ya cuma kan karena dia adalah aparat penegak polisi juga, mungkin ada batasan tertentu untuk memberikan keterangan kepada publik. Jangan sampai malah menimbulkan keributan baru. Jadi ada kebijakan mungkin yang dipakai oleh beliau gitu, untuk apakah harus tampil depan publik apa tidak, gitu. Harus memberikan terang apa tidak. Cuma karena dia polisi, dia pasti paham. Yang punya hak untuk menyampaikan apa-apa ini kan penyelidikan segala macam kan polisi yang ada di Polres Cirebon, yang ada di Polda. Dia kalau ngomong salah bahaya juga. Selain itu, Deo Lipayumara yang sempat terang-terangan tertarik menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan ini juga memberikan penilaian perihal Peggy Setiawan yang telah ditahan oleh Polda Jawa Barat. Menurutnya, Peggy Setiawan haruslah dilepaskan dengan prosedur penangguhan penahanan karena tidak ada saksi yang melihat langsung jika Peggy Setiawan adalah pelakunya. Dan selanjutnya, pihak kepolisian pun dapat mengkaji ulang berkas-berkas dan jika diperlukan memeriksa lagi para saksi lama pada tahun 2016 yang sempat diperiksa menjadi saksi di kasus kematian Vina dan Eki. Dengan begitu, akan mempermudah untuk mengetahui apakah Peggy Setiawan memang DPO yang selama ini dicari ataupun bukan.
dilepas dia lewat mekanisme penangguhan penahanan, polisi kemudian mendalami ulang materi-materi penyidikan, mereview ulang bukti-bukti kalau ada, saksi-saksi yang lama kalau ada, direview ulang lagi baru ditangkap. Tadi kan kita dapat gambaran si DPO ini gambarnya mukanya Peggy juga nggak ada, yang ada gambar koboi, kan gila aja tuh DPO gambar koboi, kopi koboi, orangnya nggak kelihatan, tiba-tiba si Peggy Setiawan ditangkap. Nah, jadi ini yang namanya semena-mena dalam penyidikan, dalam penangkapan. Nah, bagaimana solusinya supaya nggak menjadi rumor berkepanjangan, supaya nggak jadi ribut, supaya nggak jadi malah merusak citra kepolisian? Ya sudah, langkahnya dikonfirmasi perkaranya tuh ya sudah didalamin ulang, orang yang sudah ditahan dilepas saja, gitu. Sayang waktu dia ditahan kan. Nah, hak asasi dia sebagai manusia kan kena. Sementara tadi banyak Peggy yang lain kan gitu. Jangan-jangan ini juga Peggy juga. Peggy yang tertangkap sekarang itu bisa jadi dia pelakunya, bisa jadi dia bukan pelakunya. Persoalannya adalah bukan itu. Persoalannya adalah karena kelemahan di teknik penyidikan, kelemahan di pembuktian, kelemahan di saksi, sehingga walaupun dia pun pelakunya atau dia bukan pelakunya, dia harus dilepaskan. Gitu. Karena apa? Sumber legal standing untuk menangkap dia nggak ada. Sementara itu, Sekjen Klub Motor XTC dan Ketua Moonraker kompak memberikan bantahan akan kabar Peggy Setiawan sebagai anggota klub motor mereka. Lantas, seperti apakah bantahan mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Diketahui almarhum Eki adalah anggota klub motor XTC di Cirebon. Karena itu, beredar juga kabar yang menyebutkan jika Peggy Setiawan atau Peron dan juga Egy Ripra adalah bagian dari klub motor XTC Cirebon juga. Untuk memastikan dan menghindari kesimpangsiuran yang membuat kasus kematian Vina dan Eki seolah makin melebar kemana-mana, maka tim Intens Investigasi pun mencoba untuk menjumpai Sekjen XTC Kota Cirebon yaitu Reno. Dengan tegas, Reno pun membantahnya. Lantas, seperti apakah bantahan Reno ketika menanggapi kabar Peggy Setiawan alias Peron dan juga Egy Ripra yang disebut-sebut sebagai anggota XTC? Yang jelas XTC tidak tahu bahwa dia adalah anggota XTC. Yang jelas setelah kami coba cross check bukan sama sekali. Kalau yang namanya alias Peron itu? Juga bukan. Bukan juga, nggak ada juga? Nggak ada. Oke, berarti Peggy dua-duanya nih, Peggy Setiawan, Egy Ripra, ini mungkin Bapak sendiri tidak ada yang mengenal? Tidak ada. Kalau semua anggota saya tidak kenal secara menyeluruh atau detailnya seperti itu. Tapi kalau berdasarkan database yang kami miliki, dan beberapa member yang kami keluarkan di database itu pasti ada. Oke. Pasti ada. Setiap anggota. Setiap member yang kami catat, kami kemudian coba buat klasifikasi, dia ada di kepengurusan mana dan sebagainya, itu pasti ada. Tapi kalau simpatisan, orang yang hanya suka pakai jaket XTC kemudian ikut-ikutan gabung tapi dia kemudian tidak taat aturan organisasi dan lain sebagainya, dia hanya sebatas simpatisan, ya, kami nggak tahu. Pada tahun 2016 itu sebetulnya XTC sedang gencar-gencarnya melakukan hubungan dengan organisasi lainnya yang dianggap rival, yang dianggap sering oleh masyarakat itu sering berperang dan lain sebagainya. Kita sedang
mencoba menjalin dan melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi lain. Contoh dengan Monreker, dengan GBR, atau bahkan dengan Konas gitu. Kita lakukan upaya untuk kerjasama untuk menghindari hal-hal yang dipandang memang sangat berbahaya di jalanan seperti itu. Sementara itu, bantahan pun juga disampaikan oleh Ketua Munraker Cirebon, Indra Budi Lesmana, di mana dirinya dengan tegas juga membantah bahwa Peggy Setiawan maupun terpidana lainnya merupakan bagian dari keanggotaan Munraker Kota Cirebon. Ya, diketahui dari kasus dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki itu pun juga menyeret nama 2 klub motor di Cirebon, yaitu Klub Motor XTC dan juga Munraker. Kabarnya, pembunuhan pun terjadi dipicu karena terjadinya konflik antara 2 klub motor atau geng motor ini. Dan hal tersebut sudah diklarifikasi oleh Indra Budi Lesmana. Ia pun menegaskan kasus kematian Vina dan juga Eki tidak ada kaitannya dengan kedua geng motor. Dan nama para terpidana serta para tersangka tidak ada yang terdata sebagai anggota klub ataupun geng motor dari Munraker. Untuk terkait kasus Vina ini, saya sebenarnya tidak tahu ya waktu awal kejadian. Yang saya tahu itu berita waktu Monreker dibawa-bawa nih oleh media. Dan kami sudah mencoba klarifikasi ke Polres Cirebon Kota 2016 itu dan clear, tidak ada sama sekali. Kalau Eki itu waktu klarifikasi dengan Ketua XTC Alfian Batak itu mengakui bahwa Eki ini memang anggotanya dari XTC 04 Sumber, tidak kenal sama sekali. Makanya kemarin itu kami semua dari Monreker, XTC, GBR, termasuk Konak, komunitas independen di Cirebon, kita bersama-sama klarifikasi bahwa dari pelaku kita tidak mengenal sama sekali. Lalu, seperti apakah kuasa hukum Peggy Setiawan ketika mempertanyakan mengenai ijazah Peggy Setiawan yang dianggap tidak sesuai dengan benang merah kasus Vina? Apakah hal ini pun juga akan mempersulit Peggy Setiawan dalam memperoleh keadilan bagi dirinya yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Hai semuanya, aku Judika. Selamat buat Intens Investigasi yang subscribernya sudah mencapai 3 juta. Jadi jangan lupa terus di subscribe Intens Investigasi dan semua tayang-tayangannya akurat dan bisa menghibur masyarakat Indonesia. Menyingkap tabir gelap kasus pembunuhan Vina dan Eki, tim kuasa hukum Peggy Setiawan juga mantan penyidik kepolisian masih terus yakin jika kliennya bukanlah pembunuh Vina. Karena itu, berbagai upaya dilakukannya demi bisa mengungkapkan kebenaran sekaligus menegakkan keadilan buat orang yang dituduh bersalah tapi ia yakini tidak bersalah. Dan mengejutkan, kuasa hukum Peggy Setiawan saat dijumpai oleh tim Intens Investigasi beberapa hari lalu mempertanyakan mengenai barang bukti berupa ijazah Peggy Setiawan yang disita oleh Polda Jawa Barat. Menurutnya, hal tersebut tidak sesuai dengan benang merah dari kasus yang sedang bergulir. Karena Peggy Setiawan ini terjerat dalam kasus pembunuhan Vina. Lantas, mengapa yang dijadikan barang bukti justru berkas-berkas berupa ijazah atau surat pribadi milik Peggy Setiawan?
Jika ini tidak diberikan permintaan kami, akan dicabut semua, diulang kembali berita acara itu dan penyitaan itu. Apa kaitannya ijazah dengan perkara ini? Ada benang-benarnya? Nggak ada kan? TKP di mana? Di mana si Peggy-nya? Posisinya? Siapa yang menyaksikan? Kan itu jelas itu. Jadi mudah, makanya dibilang untuk membuktikannya mudah untuk Peggy itu. Makanya kami mau membelanya. Jadi dia kan dibuat berita acara pemeriksaan sebagai tersangka. Terus dibuat penyitaan, berita acara penyitaan barang bukti dari dia. Kan perlu kami lihat barang bukti itu ada nggak kaitannya dengan dia. Ini kan yang keliru selalu di pengadilan. Saya setelah ikut jadi pengacara, menjadi advokat, kalau saya lihat juga, aduh, jadi nggak ada kaitannya benang merahnya kepada yang bersangkutan yang kita bela, tapi disita dari dia. Yang jaginya di pengadilan sana, lu kamu udah tanda tangan. Kan itu jaksa sama hakim mengatakan, kamu udah tanda tangan. Ah itu, makanya kami udah kita ulang kembali terbuka, biarin di shoot sama wartawan ya, elektronik semua pada saat membuat berita acara sebagai tersangka dan berita acara penyitaan barang bukti itu. Jadi fair kan? Konsekuen gitu loh. Jadi supaya diperiksa ulang. Fair, jadi kalian awasin. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.